Nah, dulu kepenemaan nonton jagungan warung VW, aku Cak Supri. Dan aku Neng Retno. Sampai kelihatannya kok kedinginan sekali. Kademen loh, Cak. Lah ini masih musim gugur seperti ini belum dingin ini. Buat aku udah seperti winter, Cak. Nanti rasakan kalau winter, wah, sampean pasti malas keluar rumah. Pengennya kemulan di kasur terus. Nganget tuh ya aku, Cak. Nah ini Neng, selalu sering banyak pertanyaan dari warga pemirsa di Indonesia ya. Ini selalu bilang, bagaimana sih caranya kerja di Amerika? Bagaimana supaya bisa berhasil kerja di Amerika? Sukses di Amerika. Kebetulan kita kedatangan tamu, warga Indonesia namanya Mbak Sonita Lontoh. Ini termasuk salah satu anggota diaspora. Itu diaspora itu kayak warga Indonesia di perantauan yang berhasil. Sukses. Nah, ini saya ngefans, Cak. Saya baru ketemu 2 kali tapi saya udah ngefans. Gitu. Nah ini kebetulan kita sedang ketemuan Mbak Sonita Lontoh. Selamat sore Mbak Sonita. Sore Mas Supri, sore Mbak Retno. Nah, tadi tolong dijawab langsung aja, gimana kiat-kiat sukses di sini? So the first one is you have to work hard, okay? So bekerja keras. Iya, bekerja keras, harus bekerja keras. Dan juga sayangnya dalam hidup itu nggak ada shortcut ya. Jadi mungkin kalau jalan pintas nggak ada ya. Jangan ada jalan pintas. Jadi jangan pikirannya tuh mau jalan pintas, tapi harus you work hard and you have to deliver results, okay? Unfortunately there is no other way, okay? You have to do that. So that's the first one. And then the second one, you should have a guiding principle in your life. At least kalau kita punya suatu guiding principle, karir kita tuh jadinya nggak semrawut sana-sini gitu loh. Dan jadi ada guiding principle-nya. Contohnya jadi gini misalnya, saya kan di bidang teknologi itu udah kayak 15 tahun, tapi sebenarnya di bidang green teknologi itu kayak 8 tahun. Nah, saya tuh masuk ke green teknologi sebenarnya bukan istilahnya tuh kayak accident gitu, bukan. Tapi terus terang waktu saya, setelah saya berkarir di teknologi, saya kan ke graduate school, saya ke MIT. Nah, waktu habis lulusan dari MIT itu, saya berpikir, wah kira-kira karirnya mau meneruskan di teknologi atau kemana gitu. Saya lagi berpikir-pikir, tapi guiding principle saya itu adalah, saya ingin karir di mana saya itu bukan cuma membangun suatu barang atau menjual suatu barang, tetapi juga barang yang saya jual atau bangun itu bisa menguntungkan masyarakat lebih banyak gitu loh. Ada added value-nya. Jadi guiding principle saya itu. Mbak Sonita Lontoh itu memang sudah malang melintang di dunia teknologi dan green, ramah lingkungan dan juga pemberdayaan wanita. Perempuan. Nah, kita lihat aja nih kiprah Mbak Sonita Lontoh seperti apa. Ini ada cerita yang kemarin kebetulan Mbak Nia Sutadi sama Samyan ya? Iya, sama saya. Makanya saya Mbak Sonita di markas besarnya di mana itu? Silicon Valley. Silicon Valley. Kita lihat seperti apa ceritanya. I think work hard, you know, like I'm a hard worker. I like it actually. And then the second will be uphold your integrity no matter what. And then the third thing would be just keep an open mind. Kerja keras, integritas, dan memiliki pemikiran terbuka. Itulah kunci sukses Sonita Lontoh, warga Indonesia di San Francisco, eksekutif teknologi hijau di Trillian. Trillian adalah sebuah perusahaan terkemuka di Silicon Valley. Produk teknologi yang dihasilkan diaplikasikan untuk memproduksi, memindahkan, dan mengantarkan energi secara efisien yang bermanfaat untuk mengintegrasikan sumber energi yang dapat diperbaharui, serta mengurangi efek rumah kaca. And therefore, at the end of the day, Trillian offering solution makes the world a cleaner place to live in. Setelah 15 tahun berkarir di bidang teknologi, berbekal keahlian dan kecintaan di bidang teknik dan bisnis, sejak 7 tahun terakhir Sonita memantapkan langkahnya ke bidang teknologi energi hijau. Waktu saya di graduate school, saya tuh berpikir saya ingin karir tetap di teknologi. Tapi pengennya kalau bisa di bidang teknologinya tuh yang ada contributing something more to society. Keberhasilan Sonita mengedukasi masyarakat akan manfaat teknologi hijau yang dihasilkan Trillian diakui rekan dan atasan kerjanya. Bahkan latar belakang budayanya sebagai orang Indonesia dianggap sebagai salah satu kekuatannya. This is one of her assets actually. Not only that, it is that interpersonal and cultural sensitivity that makes her more move in the direction of mentoring other people. Saya punya kind of 3 principles about like what activities I choose. The first one would be, it has to be aligned with my own interest in like green energy. The other one, I also have a passion about advancing women leadership. And the third one is more general. It's just about education in general and also about trying to help level the playing field, between the haves and the have-not. Sonita adalah mentor profesional program Tech Women yang ditujukan bagi para perempuan dari negara berkembang di bidang teknologi.
Program ini digagas oleh Deplo Amerika di bawah Menteri Hillary Clinton. Selain itu, dia juga banyak membagi pengalaman dan membantu mahasiswa Indonesia berpotensi yang ingin melanjutkan sekolah di Amerika. I think true happiness or like true success comes from the intersection of doing what you love, which is passion, and then doing what you're good at, and then doing what the world needs, which is purpose. Dari Redwood City, California, Retno Lestari dan Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, ngobrolnya di parkir dulu dan terus nih sakwise pesan-pesan iki.